Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 9 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 9 November 2023. Oke, kartu pertama di sini ada Twin Flames ya. Jadi saat ini dia pengen adanya union, kembali lagi ya. Dia pengen balikan lagi sama kamu, dia pengen datang lagi ke kamu. Um, apa namanya? Membalance, menyeimbangkan ya, menyeimbangkan, ada yin and yang, ada balance. Dia ingin menyeimbangkan di antara kalian, berarti di sini dia ingin memperbaiki hubungan, ingin membuat hubungan ini lebih baik lagi. Dan aku lihat di sini dia tidak mau mengulang masa lalu ya, tapi dia ingin mengulang kembali perasaan cinta kalian. Berarti ini perasaannya itu sempat teredam ya, sempat redup perasaannya, kemudian muncul lagi perasaan cinta, perasaan sayang ini ya. Karena aku lihat di sini ada twin flame, dia ingin komplit bersama kamu. Komplit itu sempurna ya, bersatu kembali dengan kamu satu sama lain ya. Berbagi kasih, berbagi cinta, semacam itu. Dan aku lihat di sini ada K juga, kartu kedua ada K honoring ya. Sebenarnya di sisi dia itu banyak sekali option ya, banyak sekali pilihan. Tapi aku lihat di sini orang ini tetap memilih kamu. Kenapa? Karena di sini ada coffee cups, meeting and conversing ya. Dan aku lihat di sini dia ingin adanya suatu pertemuan dengan kamu ya. Karena walaupun di sekitar dia itu banyak gitu ya, yang bisa dia jadikan pilihan selain kamu, tapi cuman kamu di sini yang membuat dia merasa tertarik, yang bisa membuat dia merasa balance dalam hidupnya. Kamu itu bisa memberikan dia banyak perkembangan ya, banyak pelajaran yang berharga. Yang tadinya tidak mengenal kamu selama ini, hidup dia itu kayak amburadul ya, kayak nggak ada pencerahan, kayak nggak ada yang memberikan arahan atau memberikan solusi semacam itu ya. Jadi dia kayak hilang arah, dia bingung saat dia itu belum mengenal kamu. Tapi ketika dia mengenal kamu, aku lihat di sini banyak sekali perubahan di dalam hidup dia karena efek dari kamu. Walaupun kamu tidak menyadarinya ya, sebenarnya dia banyak mendapatkan pelajaran dari kamu yang merubah hidup dia menjadi lebih seimbang, lebih baik. Dan apa ya, dia merasa terbantu gitu ya, terbantu. Jadi terkadang ya, seseorang itu tidak menyadari bahwa dia itu bisa menolong atau mengobati orang lain gitu. Jadi misalkan gini, orang ini bingung nih dengan kehidupan dia yang selalu banyak masalah gitu ya. Ada aja masalah yang hadir, dan tiba-tiba kamu mengucap, oh coba deh kamu ini, soalnya nih temanku begini begini begini. Terus
ya kamu hanya sekedar mengucap gitu ya, tapi ternyata dari itu walaupun tidak sama persis gitu ya, dia akan bertindak, paling tidak dia akan memikirkan cara, oh iya kalau itu dia bisa begitu, tapi kan aku nggak passion di situ, bagaimana kalau aku passionnya di sini dan aku melakukan ini gitu. Jadi dia bisa membuka wawasan dia gitu ya, walaupun kamu tidak secara gamblang, tidak tidak secara secara fisik gitu ya menolong dia gitu ya, kamu hanya sekedar memberikan saran aja gitu, atau pengalaman pengalaman kamu dulu gitu, kamu bercerita akhirnya dia terbukalah wawasannya untuk mencoba. Nah itu ya, aku lihat di sini dia banyak sekali mendapatkan suatu pelajaran dari kamu, dan pelajaran itu berharga untuk hidupmu. Makanya di sini ada balance ya. Jadi ketika dia bertemu dengan kamu itu adalah pemberi keseimbangan di dalam kehidupan dia. Kayak yin and yang itu kan simbolnya adalah ikan koi yang warna putih dan hitam ya. Mungkin dulu dia diandaikan seperti ikan koi yang berwarna hitam gitu. Ketika datanglah kamu yang diandaikan dengan simbol koi warna putih, jadi kalian itu seimbang ya, seperti ini ya bentuknya, lingkaran ya, jadi sempurna seperti itu ya. Nah ini juga ada key on the ring ya. Jadi kalau key namanya kunci pasti ada gemboknya kan. Nah seperti itu sama ya, walaupun di sini key-nya banyak ya, pasti key ini kan hanya satu gembok yang bisa sesuai ya, kecuali dia ada cadangan ya. Tapi walaupun cadangan juga tetap kan gerigi dari key itu pasti sama gitu. Jadi setiap gembok pasti punya satu kunci. Beberapa kunci walaupun beda bentuk tapi geriginya ini sama, pasti punya satu gembok yang sama gitu ya. Jadi satu kunci memang untuk satu gembok. Seperti itu, sama lah dengan kamu diandaikan seperti gemboknya, dia diandaikan seperti kuncinya, seperti itu ya. Jadi bisa terbuka, bisa tertutup. Jadi kalian itu balance ya, seimbang. Oke, nih ada photograph ya, photograph di kartu keempat. Looking at your photo, missing you, nostalgia, make new memories. Jadi orang ini aku lihat dia masih sering bernostalgia, sering banget ngeliatin foto-foto kamu di galeri handphone dia, atau di sosial mediamu ya, karena dia sangat missing you, kangen sama kamu ya, dia rindu sama kamu ya, dia membuat banyak memori dengan kamu ya, dia sering mengulang kembali memori yang pernah terjalin di antara kalian. Memori, situasi, momen yang dulu pernah terjadi, sering dia ingat-ingat kembali, dia ulang-ulang kembali. Ketika dia tidak bersama kamu, aku lihat di sini heartbroken ya, deeply hurt banget dia ya. Jadi sakit banget hatinya, sedih karena perpisahan, karena putus ya. Dia merasa hilang perasaan dia ya, bingung ya, kayak orang yang kesepian ya, dia sendirian seperti itu, benar-benar yang kayak merasa tidak berguna, like gembok dan kunci. Kalau misalkan kuncinya hilang kan gemboknya juga tidak bisa terbuka gitu ya. Nah kalau misalkan gemboknya yang hilang, kuncinya pun tidak akan berguna. Seperti itu, ketika kamu dan dia berpisah, dia merasa dia kayak hilang arah, tidak tahu harus berbuat apa ya, bingung ya, karena dia diandaikan seperti kunci yang kehilangan gemboknya. Walaupun ada bentuk kunci tapi kan tidak berguna. Nah seperti itu, dia merasa kayak dia nggak berguna, dia merasa hilang arah karena nggak ada seseorang yang bisa membuat dia merasa berguna
kayak gitu ya. Mungkin di saat bersama kamu itu lebih menghargai dia ya, walaupun kehidupan dia sering banyak masalah, terpuruk, kamu itu selalu mensupport dia, kamu memberikan dedikasimu ya untuk tetap menerima dia dalam keadaan apapun. Seperti itu aku lihat ya. Jadi ketika dia tidak bersama kamu, wow, aku lihat di sini dia kehilangan kamu banget ya, kehilangan kamu banget. Heartbroken, deeply hurt, sad ya, benar-benar yang sakit banget. That Death-nya reverse, oke. Kemudian ada the magician, wheel of fortune reverse, the full reverse, the temperance, and ace of cups. Oke. The death reverse berarti aku lihat di sini dia tidak mau merubah perasaan dia, hubungan dia bersama kamu, walaupun di sini keadaannya kalian sedang berpisah, kalian break up, separation, kalian tidak bersama, tidak ada komunikasi. Aku lihat di sini ada death-nya reverse. Jadi dia tidak ingin merubah perasaannya terhadap kamu, walaupun dia ada kesempatan nih ya. Aku bilang kan tadi many option di dalam hidup dia, di dalam asmara dia itu banyak ada lah ya, ada beberapa orang-orang yang tertarik sama dia, tapi dia tidak memilih mereka gitu, karena di sini ada death-nya reverse. Dia benar-benar tidak mau merubah hubunganmu dengan dia. Walau maksudnya gini, bukan dia tidak mau merubah perpisahan ini. Maksudnya adalah dia tidak mau merubah perasaan dia terhadap kamu, walaupun situasinya sekarang itu berpisah gitu ya. Nah, tadi aku udah bilang ya dari kartu oracle-nya ini tadi ya. Jadi memang dia sempat perasaannya itu hilang gitu ya, gairah dia terhadap kamu itu sempat hilang begitu saja. Tapi setelah beberapa lama dia berpisah dengan kamu, ternyata perasaan itu muncul lagi. Dan kalau ada death reverse ini berarti kan dia ingin melihat adanya perubahan di dalam hubungan ini, makanya dia datang lagi karena perasaan dia timbul lagi dengan kamu ya. Dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu ya, dia ingin melihat hubungan ini tuh sukses, berhasil, dan tidak mau mengulang mekanisme coping ya. Di sini tadi aku lihat ada ya, dia tidak mau mengulang situasi coping, situasi kalau coping tuh artinya mengulang mengulang hal yang sama di masa lalu, seperti itu ya. Jadi entah apa yang terjadi di antara kalian di masa lalu, tapi aku lihat di sini dia tidak mau membahas-bahas apapun yang menyakitkan, yang menyulitkan, yang menjadi masalah di kehidupan masa lalu kalian gitu ya. Dia tidak mau mengulang-ulang itu lagi. Karena di sini ada the magician. Dia ingin memiliki hubungan baru yang benar-benar kuat lagi dengan kamu. Dia bahkan di sini pengen membuat hubungan ini sukses gitu ya. Yang tadinya dia ini belum siap untuk berkomitmen dengan kamu, aku lihat ketika dia datang lagi itu dia ada keinginan untuk berkomitmen dengan kamu gitu ya. Aku lihat memang kali ini dia memang datang dengan keseriusan, dan memang
punya niat untuk memperkuat hubungan kamu dengan dia. Dan nih, ini ada Wheel of Fortune ya. Kalau Wheel of Fortune sebenarnya dia benar-benar lagi ketakutan saat ini karena kalian berpisah ya. Entah apa yang terjadi di hidup kamu dan di hidup dia, di asmara kalian ini, yang akhirnya itu mempengaruhi hubungan kalian. Akhirnya ada perpisahan, ada jeda ya, lebih tepatnya itu ada jeda di hubungan kalian. Jadi kalau jeda berarti kan nanti akan dilanjutkan ya. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan apa nih, upgrade diri ya, upgrade diri. Meninggalkan fase lama, pindah ke fase yang baru, dan fase baru itu untuk upgrade diri dia. Jadi saat ini dia itu ada di fase dimana dia sedang apa itu, transisi ya, sedang mengalami transisi di dalam hidup dia dari fase yang lama ke fase yang baru. Nah, misal gini, upgrade diri dia adalah tentang misalkan karir dan keuangan, misal seperti itu ya. Dia merasa karir dan keuangan dia kenapa hanya begini-begini aja gitu ya, stuck. Dia ingin punya keuangan yang lebih gitu ya, keuangan yang lebih, karena dia ingin juga memiliki hubungan bersama kamu yang siap untuk serius kan. Di sini dia pengen ada komitmen. Jadi kalau misalkan dia ini seorang pria, otomatis jiwa atau adrenalin dia itu akan terpacu ya, akan terpacu jika ini berhubungan dengan tanggung jawab ya. Nah, jadi dia ini merasa akan bangga jika dia ini bisa menjadi seseorang yang bisa kamu apa itu namanya, percayai untuk menanggung hidupmu, atau kamu bergantung pada dia. Itu laki-laki itu lebih suka seperti itu gitu ya. Kamu apa, laki-laki itu akan merasa terhormat jika kamu bergantung sama dia. Makanya adrenalin dia akan terpacu. Beda kalau misalkan cowok yang nggak suka ada seseorang yang bergantung sama dia, berarti orang ini memang pemalas gitu ya. Nah, kalau ini aku lihat tidak. Kalau aku lihat dari dia ini semangat juang, bekerja keras, semangat juang untuk mendapatkan kehormatan ya sebagai manusia, sebagai pasangan ya, sebagai pasangan itu akan bangga jika pasangannya itu mau bergantung sama dia. Dia pengen memperlihatkan bahwa dia mampu memberikan kamu apa yang kamu mau gitu ya. Jadi makanya di sini Wheel of Fortune, dia pengen merubah hidup dia agar apa namanya, dia itu lebih bangga diri gitu loh ya, bisa memiliki kelebihan gitu ya. Jadi kalau misalkan tentang karir dan keuangan gitu ya, dia pengen mengupgrade diri. Nah, aku lihat memang orang ini kan the Fool ya, the Fool-nya reverse nih. Jadi memang dia ini orangnya takut ya, kalau misalkan dia belum mapan, dia belum siap dalam diri dia. Maksudnya gini, kalau dia belum bisa bisa membanggakan diri dia, dia takut justru malah akan berefek pada hubungan gitu ya. Jadi makanya di sini dia selalu ingin upgrade diri ya, dia ingin meninggalkan fase lama, ingin ke fase baru. Karena di sini ada the Fool, dia takut dia akan melakukan kalau dia tidak upgrade diri, dia akan membuat imbas ke hubungan kalian. Iya, hubungan kalian akan goyah. Maka dari itu, aku lihat di sini kalau dia tidak pergi ke fase yang lebih ke fase baru ya, ke fase yang lebih kuat gitu ya, memberikan dia adrenalin yang apa sih? Gue harus ngomong gimana? Intinya dia ini pengen bangga, pengen stabil agar dia ini tidak ketakutan lagi
ya, karena di sini dia banyak sekali ketakutan dengan hubungan ini. Dia itu cinta banget sama kamu, tapi dia masih merasa lemah gitu ya, karena ini the fool. Jadi kalau dia belum stabil di dalam kehidupannya dan dia mau tetap melanjutkan hubungan ini, dia takutnya akan berimbas kepada hubungan kalian, entah itu akan ada masalah dari memang internal di kalian berdua atau mungkin dari eksternal, entah itu dari keluarga, entah dari apa pihak lain seperti itu ya. Jadi misalnya gini, kalau ini tentang keuangan gitu ya, keuangan dia belum stabil, tapi dia udah pengen, dia nekat mau bertanggung jawab atas kamu atau mengesahkan melegalkan hubungan kalian. Dia takut nanti ke depannya rumah tangga kalian akan goyah seperti itu ya, entah ini dari dalam internal ya, entah kalian akan kesulitan secara keuangan ya, keuangan kalian tidak akan stabil seperti itu, akhirnya menimbulkan konflik, akhirnya justru malah berimbas kan ya, untuk hubungan asmara kalian. Nah, dia tidak mau, dia takut banget akan itu terjadi gitu ya. Makanya di sini ada Wheel of Fortune. Saat ini memang dia lagi fokus untuk pengembangan diri. Dan karena ini the Fool ya, aku lihat memang orang ini tuh bukan multi talent, bukan multi pokoknya orang ini tuh bisanya gini, dia hanya bisa berfokus bekerja pada satu pekerjaan aja gitu ya. Jadi orang itu tuh nggak bisa mau mengerjakan ini dengan banyak pekerjaan, itu nggak bisa. Jadi kalau memang saat yang dia fokuskan ini tentang upgrade diri, maka dia akan fokus dulu pada upgrade diri, dan kamu mungkin akan di nomor kesekian kan gitu ya. Jadi yang dia prioritaskan dan dia utamakan ya upgrade diri dia dulu gitu, aku lihat ya. Jadi kamu sabar aja nih, ada temperance ya. Bahkan di sini ya, sampai-sampai dia itu juga tidak peduli dengan komunikasi kalian. Jadi memang benar-benar yang entah ini ya, aku bilang ini bukan suatu perpisahan total, aku bilang tadi ini jeda gitu ya, jeda dalam hubungan. Jadi bisa ini dibilang break up untuk sementara ya, sementara aja, jeda untuk sementara gitu. Karena itu tadi aku bilang kalau dia itu bisanya hanya fokus pada satu kegiatan aja, satu dulu gitu, dia fokuskan, dia selesaikan, baru nanti dia akan berpindah pada fokus yang lainnya, ngefokusin yang lainnya gitu ya, karena di sini ada the Fool. Nah, kalau udah kayak gitu, dia saking fokusnya sampai dia itu mengabaikan komunikasi dengan kamu. Jadi saat ini pun aku lihat komunikasi kalian itu syukur-syukur deh sehari itu ada sekali ya, bahkan mungkin sehari itu belum tentu ada sekali, bahkan seminggu pun belum tentu ada juga komunikasi dari dia gitu ya. Tapi sabar aja, aku lihat di sini memang dia sedang upgrade diri ya, upgrade diri kok. Kemudian ada temperance nih ya. Kalau temperance itu berarti memang hubungan kalian ini di awal itu selalu banyak sekali masalah ya, tapi walaupun banyak sekali masalah, banyak sekali ujian di hubungan kalian, aku lihat kalian berdua akan bisa melewati ini semua ya. Dan aku lihat memang kalian ini orangnya juga sederhana ya, baik kamu ataupun dia, kalian ini sama-sama pasangan yang sederhana. Jadi walaupun kalian mau bersikap apapun ya, mau seperti apapun jenisnya strategi cara kalian untuk menyikapi tentang pasangan atau asmara kalian, aku lihat di sini kalian tetap sama-sama saling suka gitu ya, temperance ini. Jadi mau caranya itu kalian menunjukkan sikap kecuekan atau apalagi hal membual semacam itu ya, atau tentang apalah ya di dalam hubungan kalian yang aneh-aneh ya, sesuai dengan kepribadian ya dan kebiasaan kalian, aku lihat di sini kalian tetap sama-sama menyukai satu sama lain aja gitu ya, karena kalian memang orangnya sederhana, menerima apa yang memang
adanya di dalam pasangan kalian kayak gitu. Jadi makanya the temperance ini menandakan bahwa mau masalah apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian itu pasti bisa terselesaikan oleh kalian ya, karena saking sederhananya kalian. Jadi apa ya, kalian itu nggak neko-neko gitu ya, paling ya neko-neko dari kebiasaan ya, sikap gitu. Walaupun neko-nekonya dalam kebiasaan ataupun sikap ya, kalian terima-terima aja gitu ya. Bisa mengerti gitu ya, bisa mengerti, bisa memahami, dan itulah daya tarik kalian berdua sebenarnya yang makanya ngebuat hubungan kalian ini aku lihat sering putus nyambung ya, putus nyambung. Tapi it's okay ya, ini memang ujian ya, ujian dalam hubungan gitu. It's okay nih, combination of force ya, combination of force ya. Jadi kalian itu ya kombinasi banget lah ya. Jadi walaupun kalian mau bertengkar kayak apa ya, inilah kalian gitu ya, tetap aja pasti menjadi kombinasi gitu ya, seperti yin and yang ini ya, seperti yin and yang ini ya. Selalu membalancekan ya, selalu melengkapi, ribet gue ngomongnya ya, saling melengkapi dan saling menerima keadaan si pasangan kayak gitu. Nih Ace of Cup ya, jadi aku lihat dia ingin datang lagi ke kamu, ingin lagi menawarkan cinta ke kamu, ingin memberikan perasaan yang baru ke kamu, ingin memberikan new friendship ya, atau relationship ya, pada hubungan ini gitu. Dan ini benar maksudnya itu new dari hubungan ini adalah dia benar-benar yang pada upgrade diri dia, yang sudah dia upgrade gitu ya dalam diri dia, akan dia terapkan di hubungan kalian berikutnya ya, ketika dia datang nanti. Dan dia benar-benar tidak mau mengcopy nih, tidak mau mengcopy masa lalu kalian. Masalah apapun yang pernah terjadi di hubungan kalian, dia tidak mau mengulang itu lagi. Aku lihat dari kartunya ya, dari kartunya seperti itu. Jadi misal kalau dulu dia masih nih kan dia ini banyak sekali nih pilihan ya, nih ada di K on the ring. Jadi mungkin dulu dia ini juga banyak pilihan, akhirnya dia sering menjalani hubungan A si B dengan si C gitu, ngejalanin hubungan dengan A B C D sampai Z, aku nggak tahu berapa banyak. Nah salah satunya itu akan dia tinggalkan karena dia sudah upgrade diri dan dia sudah sadar bahwa ya cuman kamu yang dia inginkan ya, nih dia yang inginkan, dan dia tidak mau merubah perasaan dia terhadap kamu. Tuh dia datang lagi ke kamu ya, memberikan perasaan yang baru pada versi terbaru dia, pada versi terbaik dalam hidup dia sekarang gitu ya, saat dia nanti upgrade. Karena setiap energi orang beda-beda ya, dia akan datangnya ke kamu kapan gitu. Dan di tarot juga tidak mengenal tanda pasti kapan ini waktu dan tempatnya akan terjadi gitu ya, karena setiap orang kan setiap kejadiannya beda-beda. Oke, aku rasa cukuplah untuk pembacaan kali ini ya. Inilah perasaan dia terhadap kamu, benar-benar dia ketakutan banget kalau dia kehilangan kamu. Bahkan saat sekarang dalam posisi jeda pun itu dia benar-benar yang panik ya, bingung, takut kamu nanti akan ada yang lain atau kamu direbut yang lain, seperti itu. Ada perasaan seperti itu, makanya dia pengen cepet-cepet untuk upgrade diri, untuk bertemu, untuk menawarkan cinta lagi ke kamu ya, di Temperance. Karena orang ini tuh ya sesimpel itu sebenarnya. Memang cuman ujian dalam hidup kalian itu secomplicated itu ya, tidak sesimpel kalian, tidak sesederhana kalian. Masalah kalian itu ternyata secomplicated itu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius, Cancer,
Oke, itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.